Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bagaimana cara menyikapi broadcast mengenai penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Suriah dan kekejaman Syiah. Sedangkan sebagian penerima berita prasangka-prasangka jadi bermunculan dan adakah dalam bersosialisasi media. Nah, begini. Iya, kabar tentang berita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, atau berita-berita yang menyayat hati ini, kita kalau mau nge-broadcast, lihat kelas orang yang di-broadcast gitu loh. Sama dengan dakwah, sosmed itu kan cuma media. Sama, cuma bedanya dia nggak berinteraksi aja, wajah face to face. Kita kalau mau nge-broadcast tentang hukum, coba yang kita broadcast siapa? Kalau orang yang biasa ngaji, antum bebas sampaikan. Tapi kalau orang yang baru tobat, jangan ditarik. Jangan ditarik. Ditarik suruh berdebat, jangan. Akhirnya orang baru bertobat baca tentang hukum-hukum yang sudah baku, astagfirullah. Ya Allah, mendingan nggak tahu juga, ya Allah, berat amat begitu. Antum bikin dia khawatir. Mungkin memang belum sampai dakwah kepada dia. Coba baca Sahih Fikih Sunnah, Sahih Fikih Sirah Nabawi. Baca hadis-hadis tentang Sirah Nabawi, hukum yang turun dengan kondisi yang ada saat itu. Sampai Huzaifah ibnul Yaman, antum pernah dengar nama Huzaifah ibnul Yaman? Sahabat yang terkenal dengan istilah Shahibus Sirri, sahabat yang pegang rahasia Rasul. Kata Huzaifah ibnul Yaman, aku hafal hadis segini dan segini. Beliau bersila duduknya. Aku hafal hadis segini dan segini dari Rasul. Artinya 2 karung. Dia hafal hadis sebanyak 2 karung tulisan. Maka yang kuberikan kepada umat cuma segini, 1 karung. Yang ini tidak. Kau menyembunyikan hadis, wahai Huzaifah. La. Kalau kuberikan semua ini hadis, sudah dipotong kepalaku. Dia tidak menyembunyikan, dia cuma memending. Karena mungkin timingnya belum tepat. Nah, kalau antum yang sudah biasa dengar mama enak, udah belajar. Ini orang baru tobat. Dibikin stres sama agama, hati-hati loh. Ad-dinu yusrun, agama itu sebuah kemudahan. Yassiru wala tu'assiru, permudah manusia, jangan dipersulit. Basiru wala tunaffir, berikan kabar gembira, wala tunaffir, jangan bikin orang kabur. Ini yang banyak terjadi, orang kabur. Antum ngebahas usul, ini kurang greget, furu yang dikedepankan. Cuma masalah khilaf furu, nggak mau tegor-tegoran. Padahal usulnya sama. Ini kan salah. Karena hidayah itu nggak selamanya di masjid. Banyak orang dapat hidayah justru pas udah keluar masjid. Ini kalau di pesantren jelas dah. Ya. Karena kalau di kelas anak-anak semua sama dapatnya. Di luar yang dekat sama ustadz itu yang betul. Antum berteman sama pemateri, antum beruntung. Tapi kalau antum nggak berteman sama pemateri, antum kaku nantinya. Bersahabat sama guru-guru antum supaya antum tahu bahwa dia juga pemahamannya seperti yang disampaikan. Cuma cara beragamanya lihat cara beragama mereka. Asiknya ngobrol dengan mereka di luar kajian, asiknya tuh dahsyat. Antum ngobrol sama Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi di luar kajian, asik. Betul-betul gaul abis. Antum ngobrol sama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, antum akan lihat dia karakternya beda di luar kajian. Ya karena memang berbeda karakter manusia. Tapi antum diuntungkan bisa ngelihat visualisasi.
Apa yang antum dengar, apa yang dia sampaikan. Berteman dengan mereka di luar dahsyat sekali. Dan hidayah kadang-kadang nggak di masjid, di luar. Makanya antum mau mendakwahkan bule di sini, banyak orang-orang kafir dengan modal qala Allah wa qala Rasul, nggak nyampe. Bule habis main surfing gitu, antum langsung assalamualaikum, dia bingung jawab apa. Ustaz, qala Allah wa qala Rasul. Ya nggak bisa dong, karena dia nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, betul. Terus gimana Ustaz bikin dia masuk Islam? Ustaz, berteman. Visualisasi antum yang antum dapatkan dari kajian. Orang yang beragama itu orang yang baik, orang yang lembut, orang yang ada simah di wajahnya. Kan sahabat sudah bilang, dulu orang kafir Yahudi Nasrani bisa masuk Islam cuma ngelihat muka kami. Ukurannya itu. Bisa gak nih orang kafir ngelihat muka kita masuk Islam? Ya bagaimana Ustaz? Ya ilmu. Ilmu itu membuat wajah ini bercahaya. Lawang ini gara-gara kajian jadi nyureng gitu. Antum seruan dulu waktu belum ngaji. Kalau ketemu sampai, hey men, gimana kabar sehat? Masya Allah. Anak kangen, anak juga kangen nih, Masya Allah. Waktu belum ngaji tuh, pas sudah ngaji, antum ini talim di mana antum? Di sana. Antum laisa minna. Jadi kaku, kita kaku gitu ya. Kita nggak bisa asik sama orang. Coba biasakan sekarang hidup yang asik. Karena para sahabat orang yang asik, ulama orang-orang yang asik. Masya Allah. Apalagi sama orang yang awam. Ulama kalau sama orang yang awam, Masya Allah. Lihat cara Rasul menyikapi orang yang kencing di majelis Rasul. Lah kalau kita lagi begini ada yang kencing di pojokan, antum serampang bisa betul. Anak enggak ngerti Ustaz kalau begini. Anak tempong dari belakang. Iya, tapi zaman Rasul apa? Ambilkan air di ember kata Rasul. Nabi siram tuh kencingnya tuh. Yang kencing bingung, tumben ada yang nyiremin. Kenapa disiram? Ini masjid. Tuh cara Rasul tuh. Ini kan kadang-kadang kan langsung antum ini laqad kafartum ya akhi. Antum telah berbuat kufur. Lawang dia belum paham, dia enggak tahu. Ya, mau bilang apa? Ini kan perlu bahasan yang mungkin bertahap lah, ya. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك